Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam forum kajian kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang insya Allah penuh kemuliaan ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Muhammad Lutfi Nur Cahyono MHI selaku pemateri kajian sore hari ini dan rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga dengan adanya kajian di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini bisa menjadikan salah satu amal baik dan menambah ilmu agama bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya, Rika Nurjana, selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara kajian ngopi kali ini. Yang pertama ada pembukaan, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya pembacaan CV pemateri, selanjutnya kajian atau acara inti, yang selanjutnya ada sesi tanya jawab, selanjutnya ada presensi peserta dan tamu undangan, ada dokumentasi, selanjutnya ada doa, yang terakhir ada penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ngopi sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Bagi panitia yang bertugas, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah lancarnya kajian sore hari ini dan semoga kita semua mendapat keberkahan kelak di hari akhir. Amin. Acara selanjutnya yaitu inti acara yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Lutfi Nur Cahyono MHI. Sebelum memasuki inti acara, saya akan membacakan CV dari Bapak Ustadz Lutfi. Bagi panitia yang bertugas, saya persilahkan. Berikut merupakan CV dari Ustadz Lutfi. Identitas pribadi, nama Dr. Moh Lutfi Nur Cahyono MHI, tempat tanggal lahir Banyuwangi 21 November 1987, jenis kelamin laki-laki, asal institusi IAIN Jember, alamat institusi Jalan Mataram, nomor 01 Mangli, Kaliwates, Jember, kode pos 68136, telep 0331 487550,
Alamat rumah Dusun Darungan, RT 002, RW 003, Seruni Jenggawa, Jember. Yang kedua ada pendidikan formal. Yang pertama ada SDN Dasri 6, lulus pada tahun 1999. Yang kedua ada MTS Genteng, lulus pada tahun 2002. Yang ketiga MAN Genteng, lulus pada tahun 2005. Yang keempat ada Strata 1 STAIN atau IAIN Jember, lulus pada tahun 2009. Yang kelima ada Strata UIN Sunan Kalijogo, lulus pada tahun 2012. Yang keenam ada Strata 3 UIN Sunan Kalijogo, lulus pada tahun 2020. Adapun pendidikan non-formal, yang pertama ada Pondok Pesantren Al-Ashriyah Jalan Genteng, Banyuwangi pada tahun 2002 sampai 2005. Yang kedua ada Pondok Pesantren Al-Lukmaniyah Yogyakarta tahun 2010 sampai 2012. Yang ketiga ada Pondok Pesantren Al-Bidayah tahun 2006 sampai 2016. Dan yang terakhir ada Lembaga Kursus Bahasa Inggris Texas Denver tahun 2009 sampai 2010. Yang selanjutnya ada pengalaman organisasi. Untuk yang pertama yaitu anggota Kopi Manis STAIN Jember 2007 sampai 2009, dan yang terbaru yaitu anggota Aswaja Center PCNU Jember bidang instansi. Dan selanjutnya ada pengalaman kerja. Yang terbaru yaitu dosen Tetan non PNS IAIN Jember tahun 2016 hingga sekarang. Untuk pengalaman seminar atau pelatihan atau penjurian, untuk yang terbaru yaitu menjadi narasumber sekolah Aswaja FMAA Putri di Pondok Pesantren Raudatul Talibin Kebun Sadeng Jenggawa Jember 2018. Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan ada penggiat Basul Masail NU Rating Darungan Seruni Jenggawa pada tahun 2016 hingga sekarang. Untuk kemampuan bahasa ada bahasa Jawa, Osing, Madura, Indonesia, Arab, dan Inggris. Untuk karya terpublikasi seperti yang terlampir. Untuk karya yang belum terpublikasi, yang terbaru itu ada pendekatan etnografi sebagai upaya harmonisasi hukum Islam dan adat dalam tata hukum Indonesia. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara kajian atau inti acara, itu Assalamualaikum Ustadz Lutfi. Mohon maaf Ustadz, suaranya enggak masuk. Belum masuk Ustadz. Sudah masuk? Sudah Ustadz. Oh ya. Baik, karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Ustadz Lutfi sudah berada dalam forum, maka untuk pemaparan materi selama 60 menit dan tanya jawab selama 30 menit Ustadz. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamun mu'minun muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tubdu bil hawaiju wa tunalu bi raghaibu wa husnul khawatimi wa istasul ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi adati kulli ma'lum milak. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa mendiskusikan, bisa mencari ilmu pada kesempatan sore yang penuh berkah ini. Tidak terasa kita sudah memasuki Ramadan ke berapa ini?
Ramadan keberapa ini kira-kira? Ke-22 atau ke-21 ini ya? Oh, ke-22. Ya. Kita tidak terasa sudah memasuki 10 terakhir atau sepertiga terakhir pada bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga kita selalu Ramadan ini dan juga diberikan kesempatan pada Ramadan yang selanjutnya. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada forum ini. Ini dari Fakultas apa? Pertanian ya? Pertanian atau apa ini? Enggak, Ustadz. Fakultas Pertanian. Dari Fakultas Pertanian Universitas Jember. Dan juga dari teman-teman yang lain yang tidak lupa, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan terlebih selalu diberikan kesadaran untuk selalu sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan. Ya, pada kesempatan ini saya diberikan materi oleh panitia, yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar dan amalan-amalan apa yang kemudian dianjurkan untuk diamalkan. Sebagaimana tulisan yang sudah saya share kemarin hari, sedikit sudah saya sampaikan pada tulisan yang ditampilkan di situ, bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran pun itu, Lailatul Qadar itu menjadi salah satu nama dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar itu sendiri. Sebagaimana dalam tulisan itu saya tampilkan di awal, bahwasanya ayat atau surat Al-Qadar yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu, inna sesungguhnya anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang setara dengan 1000 bulan. Orang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Maksudnya tanpa Lailatul Qadar itu 1000 bulan itu di dalamnya itu tidak ada Lailatul Qadar. Sehingga satu malam Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan tanpa ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Kenapa kok di sini mulia, berkah atau malam ini spesial? Sebab tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat pada saat itu turun ke bumi dengan seizin Tuhannya untuk mengerjakan, untuk menyelesaikan, mengatur segala urusan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka salam, keselamatan, kedamaian yang agung, yang besar, yang kemudian tercurahkan pada malam itu sampai tiba saatnya fajar terbit, yaitu pada saat subuh. Sehingga jelas secara umum bahwasanya ayat ini menggambarkan bagaimana malam Lailatul Qadar itu sendiri. Pertama kita harus paham apa sih malam Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, ada Lailatu, ada Al-Qadar.
Kalau Lailatu itu artinya malam, Al-Qadr itu ada beberapa arti. Para ulama kemudian memberikan definisi terkait Al-Qadr. Al-Qadr yang kemudian disambungkan dengan atau diidhofahkan dengan Lailatu. Al-Qadr ada yang mengartikan keagungan. Kenapa kok di sini diartikan keagungan? Iya, karena di sini berdasarkan salah satu ayat, dalam ayat wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Itu surat Al-An'am, wa ma qadaru, dan mereka tidak mengagungkan Allah kepada Allah haqqa qadrihi, selayaknya pengagungan. Jadi Al-Qadr di sini diartikan pengagungan karena berdasarkan surat Al-An'am ayat 91 itu tadi. Ada yang mengartikan bahwasanya keagungan, kenapa kok di sini disebut Al-Qadr itu keagungan? Iya, karena pada malam itu malaikat itu pada turun ke bumi. Sehingga keagungan. Jarang-jarang malaikat turun ke bumi. Sehingga malam itu adalah malam yang penuh keagungan. Selain itu malam itu adalah malam yang dimana Al-Qur'an diturunkan. Nah, ini nanti kita singgung sedikit terkait malam Lailatul Qadar yang kaitannya dengan Al-Qur'an turun. Kemudian ada yang mengartikan bahwasanya Lailatul atau Al-Qadar itu diartikan sempit. Kenapa kok di sini diartikan sempit? Nah, ini juga berdasarkan dalam satu ayat, yaitu surat At-Tolak ayat 7, waman kudiro alaihi rizquhu, waman siapapun kudiro yang disempitkan alaihi atas dia rizquhu, rezekinya. Jadi Al-Qadar itu diartikan sempit. Nah, dari ayat ini kemudian diartikan bahwasanya Al-Qadar itu sempit, iya, karena pada saat mengartikan Lailatul Qadar itu sedikit sekali ilmu pengetahuan yang kemudian memberikan informasi terkait kapan itulah malam Lailatul Qadar. Sehingga penting untuk kemudian ditegaskan sempit di sini, pertama karena sedikit informasi dari ilmu pengetahuan yang memberikan informasi terkait Lailatul Qadar itu. Yang kedua sempit karena pada saat malam Lailatul Qadar itu bumi ini diselimuti atau dipenuhi oleh malaikat. Sehingga bumi yang kecil sekali dibandingkan dengan planet-planet yang lain, apalagi dibandingkan dengan tata surya, galaksi, apalagi sampai alam semesta, bumi yang kecil ini menjadi sempit sekali sebab para malaikat turun ke bumi, sehingga sempit sekali kemudian bumi ini pada malam Lailatul Qadar ini. Nah, kita saja yang kemudian tidak menyadari bahwasanya malam itu para malaikat datang yang kemudian menjadikan bumi ini terasa sempit dalam konteks banyaknya malaikat yang memenuhi bumi. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar itu diartikan juga, disebut juga Al-Qadar. Apa? Al-Qadar itu karena diartikan bahwasanya ketentuan. Malam itu adalah malam ketentuan. Sebagaimana penjelasan-penjelasan para ulama, bahwasanya ketentuan 1 tahun ke depan terkait rezeki, terkait nasib, terkait bagaimana situasi yang terjadi, baik situasi yang berkaitan dengan individu, sosial, bahkan alam jagat raya ini 1 tahun ke depan itu ada ketentuan-ketentuan yang kemudian akan direalisasikan pada malam Lailatul Qadar selama 1 tahun ke depan. Sehingga kurang lebih ini 3 pengertian daripada malam Lailatul Qadar. Nah, sehingga dari sini kemudian kita pahami bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak lain adalah malam yang di dalam malam itu adalah malam yang diberkahi, malam penuh pengagungan, malam yang di dalamnya itu menjadi sebuah momentum, menjadi sebuah keistimewaan, karena di dalam malam itu malaikat turun ke bumi, malaikat merealisasikan ketentuan-ketentuan yang kemudian diperintahkan oleh Allah, dan juga malam itu adalah malam yang kemudian menjadi penentu bagaimana 1 tahun ke depan. Dan kalau dalam sejarahnya malam itu disebut malam yang mulia agung karena di dalam malam itu Al-Qur'an itu diturunkan. Inilah yang kemudian menjadi anjuran kepada kita umat Islam untuk menghidupkan malam itu. Jangan sampai kita terlewatkan dengan keagungan malam Lailatul Qadar itu.
Kemudian kapan sih malam Lailatul Qadar itu turun? Nah, ini kemudian menjadi penting bahwasanya sekali lagi bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah rahasia ilahi. Rahasia ilahi yang kemudian turunnya itu tentu dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kita sebagai manusia untuk penting untuk memberikan pengetahuan atau untuk mengetahui terkait tanda-tanda atau ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu. Tentu kita berdasarkan dari hadis Nabi ataupun juga dari pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya ada kurang lebih 40 pendapat terkait malam Lailatul Qadar itu. Kemudian diringkas menjadi 10 pendapat saja. Ada yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di awal Ramadan, kemudian ada berpendapat pertengahan Ramadan, malam 17, kemudian ada yang berpendapat lagi pada malam nisfu Sya'ban, ada yang kemudian berpendapat tiap tahun malam Lailatul Qadar itu berbeda-beda, tiap Ramadan juga berbeda-beda. Ada yang berpendapat 3 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang berpendapat juga sepertiga terakhir atau 10 terakhir di bulan Ramadan. Terkhusus lagi pada waktu-waktu ganjil terkait tanggal 21, 23, 25, 27, dan 28. Nah, pendapat yang kemudian terakhir ini mendekati dengan penjelasan daripada penjelasan Nabi. Kenapa? Ada petunjuk dari Nabi terkait Lailatul Qadar memang. Apa petunjuk Nabi? Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu diibaratkan bulan itu diibaratkan bentuknya itu seperti syiki ja'fan. Ada yang mengartikan pecahan seperti laksana pecahan mangkok. Ada yang mengartikan irisan. Tentu memang bulan pada akhir-akhir pergeseran bentuknya, ya memang secara tidak langsung kalau sudah mendekati 15 ke atas, bentuk bulan itu semakin lama semakin mengecil, dan mengecilnya ini bentuknya itu seperti irisan. Dan tentu Nabi kemudian tidak kemudian memberi kepastian kapan itu tanggalnya. Nah, ini yang kemudian menjadi rahasia di kalangan para ulama, dan tentu ini menjadi keberkahan bagi kita. Apa maksudnya rahasia kapan Lailatul Qadar itu hadir? Karena tidak lain ini untuk memotivasi umat Islam agar berusaha keras, berusaha bersungguh-sungguh, tidak hanya beribadah pada malam tertentu saja atau malam ganjil saja, tapi berusaha mulai dipersiapkan sejak awal Ramadan atau syukur-syukur mulai beribadah mengistiqomahkan sebelum masuk bulan Ramadan. Pada akhirnya yang bersangkutan atau umat Islam kemudian tidak kemudian berburu atau mencari bulan Ramadan, mencari Lailatul Qadar pada sepertiga akhir saja, tapi juga sejak awal itu sudah menyiapkan kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Yang bersangkutan itu sudah siap tidak kemudian membatasi Lailatul Qadar itu di sepertiga terakhir. Dan ini sesuai dengan pendapat ulama bahwasanya keberkahan malam Lailatul Qadar itu tidak hanya tertuju kepada mereka-mereka yang berburu atau yang mencari saja. Meskipun ada yang mengatakan bahwasanya memang Lailatul Qadar itu hanya kepada pribadi-pribadi yang kemudian dipilih oleh Allah, yang kemudian dibukakan oleh Allah terkait bahwasanya yang bersangkutan itu mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi yang jelas pendapat yang kemudian disepakati di kalangan para ulama, meskipun yang bersangkutan itu tidak menyadari bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada, tapi yang bersangkutan itu beribadah pada malam itu, bahkan kemudian yang bersangkutan itu istiqomah, tetap istiqomah, tidak kemudian memikirkan apakah malam Lailatul Qadar itu hadir atau tidak, tapi yang bersangkutan itu selalu beribadah di malam-malam di bulan Ramadan, tetap yang bersangkutan itu akan mendapat keberkahan malam Lailatul Qadar, akan mendapatkan cipratan daripada keberkahan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Sehingga di sini penting untuk ditegaskan bahwasanya
waktu-waktu yang kemudian ditentukan kapan itu malam Lailatul Qadar. Sekali lagi itu adalah rahasia yang kemudian menjadi berkah bagi kita untuk selalu meningkatkan tidak hanya beribadah di sepertiga akhir saja, tapi di malam-malam yang lain pada bulan Ramadan. Meskipun di kalangan para ulama, sebagaimana yang ada di tulisan yang sudah saya share itu, Imam Ghazali dan beberapa ulama itu juga berbeda. Ada penentuan-penentuan tanggal-tanggalnya, kalau harinya dimulai hari hari Minggu, hari Senin, hari yang lain itu juga berbeda-beda di kalangan para ulama. Misalnya Imam Al-Ghazali pendapat ini mengatakan bahwasanya kalau Ramadan itu hari Senin, maka Lailatul Qadar itu kemungkinan itu malam ke-21. Kalau hari Selasa itu malam ke-27, kalau hari Rabu itu malam ke-29, kalau hari Kamis itu malam ke-25, kalau hari Jumat itu malam ke-27, kalau hari Sabtu itu malam ke-23, kalau hari Ahad itu malam ke-29. Nah, pada tahun ini, pada Ramadan ini ada yang memulai puasa hari Minggu dan hari Sabtu. Berarti kalau yang Minggu Lailatul Qadarnya itu tanggal 29-nya, kalau hari Sabtu berarti kemungkinan itu malam ke-23, berarti nanti malam kalau 23. Tapi ini juga berbeda lagi di kalangan para ulama yang kemudian saya temukan di dalam kitab Hasyiah Bujairomi. Di situ ditegaskan berbeda dengan pendapatnya Imam Ghazali, Al-Ghazali. Kalau dimulai hari Senin, Lailatul Qadarnya itu tanggal 29. Kalau hari Selasa itu tanggal 25. Kalau hari Rabu itu tanggal 27. Kalau hari Kamis tanggal 21. Hari Jumat tanggal 29. Hari Sabtu tanggal 21. Dan hari Ahad tanggal 27. Nah, ini berbeda. Kalau yang Ramadan sekarang ada yang Sabtu, maka ya harinya ke-21, berarti sudah lewat. Kalau yang hari Minggu, berarti masih ada kesempatan, karena malam ke-27. Nah, itu sekali lagi itu pendapat ulama yang memang pendapat ulama itu didasarkan dengan pengalaman, dengan kedalaman batin, dengan kedalaman spiritual, sehingga memberikan rumusan-rumusan terkait kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Sekali lagi itu hanya sebuah ijtihad para ulama yang kemungkinan di kalangan para ulama tentu berbeda-beda terkait penentuan ini. Yang jelas sekali lagi saya ingin poin yang kemudian saya ingin tegaskan yang tadi terlewatkan terkait kenapa sih Al-Qur'an itu dikaitkan dengan Lailatul Qadar? Atau ada yang bertanya loh, Al-Qur'an itu kenapa kok turunnya pada malam Lailatul Qadar? Tapi kok yang diperingati nuzulul Qur'an itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini harus difahami bahwasanya kenapa nuzulul Qur'an itu diperingati pada malam 17 Ramadan? Ini kaitannya dengan Al-Qur'an pertama kali turun kepada Nabi, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu memang turunnya itu hari Senin pas tanggal 17 Ramadan. Sehingga turunnya ayat pertama kali kepada Nabi inilah yang kemudian dijadikan momentum nuzulul Quran. Adapun yang kemudian dikatakan bahwasanya sebagaimana dalam surat Al-Qadar yang sudah dibacakan tadi bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, ini menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu sekali keseluruhan turun pada malam Lailatul Qadar. Turun kemana? Turun ke Baitul Izza, di langit sana. Sekali keseluruhan. Sehingga memang Al-Qur'an pada saat Lailatul Qadar itu turun sekali keseluruhan. Adapun nantinya yang kemudian dipahami Al-Qur'an itu turun kepada Nabi itu tidak hanya pada bulan Ramadan saja dan juga tidak hanya pada malam Lailatul Qadar saja, tapi turunnya Al-Qur'an kepada Nabi itu kurang lebih selama 23 tahun.
Sehingga ini yang harus dipahami bahwasanya Al-Quran itu ada 2 tahap penurunannya. Tahap pertama itu dari langit, dari dari Allah yang kemudian diturunkan ke Baitul Izzah di langit sana. Kemudian yang kedua itu adalah dari langit, kemudian dari Baitul Izzah, kemudian turun secara berangsur-angsur kepada Nabi yang itu waktunya kurang lebih 23 tahun itu. Nah, ini yang harus difahami. Jangan sampai kemudian kita salah paham terkait penurunan Al-Quran yang kemudian dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, tapi kemudian ada yang peringatan nuzulul Quran yang diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Ini harus difahami agar tidak salah paham. Kemudian amalan-amalan apa yang kemudian dianjurkan untuk dilakukan pada Ramadan atau khususnya pada malam Lailatul Qadar? Tentu amalan yang itu sudah menjadi anjuran oleh Nabi dan juga para ulama. Tentu ya sholat 5 waktu, sholat sunnah, ditambah lagi membaca Al-Quran, tadarus, kemudian sholat malam, dan yang kemudian menjadi penekanan bahwasanya di malam, di mana di sana kemudian ada potensi, ada peluang untuk terjadinya malam Lailatul Qadar, maka sering-sering kita pada malam hari itu berdoa, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afa fa'fu anni. Itu doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk sering-sering dibaca atau perbanyak dibaca pada saat malam-malam di bulan Ramadan. Tentu sekali lagi amalan-amalan yang kemudian dianjurkan itu tentu yang utama itu amalan-amalan yang itu sifatnya wajib. Jangan sampai mengalahkan kesunahan itu mengalahkan yang wajib. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang wajib harus didahulukan. Sholat 5 waktu itu harus yang didahulukan. Adapun sholat sunnah itu adalah tingkatan yang di bawahnya sholat wajib. Sekali lagi jangan sampai sholat sunnah itu mengalahkan yang wajib. Nah, ini perlu diperhatikan. Supaya apa? Nah, kita sadar bahwasanya kewajiban sholat 5 waktu itu tidak hanya dilakukan pada saat momen bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan itu juga kita kerjakan. Tapi karena bulan Ramadan ada sholat tarawih yang itu sifatnya sunnah, nah, sekali lagi itu harus difahami bahwasanya kesunahan dalam sholat tarawih itu menjadi poin plus. Sekali lagi menjadi poin plus ketika kita beribadah pada saat bulan Ramadan. Poin plus apa? Ya poin plus dari kita mengerjakan kewajiban sholat maghrib, sholat isya secara berjamaah, kemudian plusnya itu kita mengerjakan sholat tarawih. Syukur-syukur ya sholat tarawihnya selalu 30 atau selama 1 bulan Ramadan istiqomah, ya syukur-syukur demikian. Tapi sekali lagi sholat tarawih itu adalah sifatnya sunnah. Bacaan Quran ya tentu ini kemudian menjadi hal yang dianjurkan di malam-malam pada saat bulan Ramadan. Supaya apa? Ya, supaya kita selain mentadaburi, mengingat kembali makna-makna dalam Al-Quran itu sendiri, pun juga momentum Ramadan adalah momentum dalam sejarahnya Al-Quran itu diturunkan dalam tingkatan atau dalam proses yang pertama pun juga diturunkan pada momen Nabi menerima wahyu yang pertama. Ini secara sejarahnya agar kita selalu mengingat itu. Dan ini harus kita pahami bahwasanya amalan-amalan yang kemudian dianjurkan, sekali lagi kalau kita sudah mendahulukan kewajiban-kewajiban, tentu kewajiban itu ya sholat dan juga puasa, baca Quran, kemudian berdoa. Tapi yang tak kalah pentingnya itu adalah amalan-amalan itu sifatnya ilmiah. Apa itu ilmiah? Ya Anda bersemangat untuk selalu belajar. Itu adalah amalan yang luar biasa. Belajar itu bukan berarti itu tanpa pahala. Itu justru belajar itu adalah amalan yang sangat berpahala. Kenapa? Bayangkan, kalau orang itu sholat tapi dia tidak paham fikih, nah tentu ini bermasalah.
Sehingga apa? Ya, dia harus belajar, dia harus memahami bagaimana aturan-aturan sholat, apa yang menjadi rukun syarat sholatnya. Nah, ketika dia paham, tentu ketika dia sholat, maka sholatnya itu adalah menjadi sholat yang berkualitas. Tentu juga hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan dunia, nah, dia harus juga belajar juga agar apa? Agar urusan-urusan yang kemudian dikerjakan itu menjadi lancar, menjadi berkah tentunya. Nah, sehingga konteksnya, apalagi kita sebagai seorang yang bergelut dalam dunia keilmuan, maka dalam momen Ramadan, dalam momen apalagi kita dalam beribadah mencari momen-momen Lailatul Qadar, maka mencari ilmu, meningkatkan kualitas keilmuan itu adalah hal yang lebih utama. Dalam arti setelah kewajiban-kewajiban yang kemudian kita laksanakan. Kenapa? Karena penting. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, setiap orang bi ghairi ilmin, tanpa pengetahuan, ya'malu, dia mengerjakan, dia beramal, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amal ibadahnya itu tertolak. Yang bersangkutan itu tidak mendapatkan apa-apa. Kan percuma. Sehingga penting dalam konteks belajar itu menjadi penting. Itu dari saya. Nanti kita sambung dengan apa itu tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ustadz Lutfi atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, dan apabila ada kendala bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat Zoom. Monggo teman-teman yang ingin bertanya terkait kemuliaan malam 1000 bulan dan amalan yang dianjurkan. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Izin ke moderator. Izin bertanya. Oke, Mbak. Apabila kita beribadah di suatu malam bulan Ramadan, tapi kita tidak mengetahui kalau di malam tersebut itu merupakan malam Lailatul Qadar. Apa sudah dikatakan kita mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Baik, langsung dijawab atau gimana? Tampung dulu. Bisa langsung dijawab, Ustaz. Oke, bagaimana kalau kita tidak sadar bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, tapi kita beribadah pada malam itu. Nah, ini bagaimana? Sekali lagi, ulama itu menyepakati pendapat yang lebih yang disepakati bahwasanya meskipun kita adalah orang yang tidak menyadari bahwasanya ternyata di malam itu ternyata malam Lailatul Qadar, tapi meskipun kita tidak menyadarinya, tapi kita beribadah, tentu sekali lagi ulama memberikan pendapat bahwasanya dia tetap mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar itu. Bahkan Nabi pun dalam hadisnya itu diceritakan bahwasanya beliau itu tidak menyadari bahwasanya ternyata pada malam itu terjadi malam Lailatul Qadar. Beliau ingat langsung beliau itu kemudian sholat subuh secara berjamaah. Cara sholat subuh, dalam arti beliau itu berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar sampai sholat subuh itu sebagai tanda dapatnya malam Lailatul Qadar. Agar apa? Agar keberkahan meskipun tidak mendapatkan secara keseluruhan, tapi barokah daripada sholat jamaah pada waktu subuh itu kemudian menjadi upaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Pun juga para ulama kemudian memberikan penegasan bahwasanya usahakan meskipun kita hanya sholat isya di akhir waktu
itu juga sebagai upaya untuk kemudian mendapatkan Lailatul Qadar. Sekali lagi, ulama kemudian memberikan pendapat bahwasanya meskipun yang bersangkutan itu tidak menyadari bahwasanya malam itu ternyata malam Lailatul Qadar, tapi tetap yang bersangkutan itu mendapat keberkahan daripada malam Lailatul Qadar itu. Ya tentu ini kemudian harus kita selalu istiqomahkan, tidak pandang kemudian apakah itu malam Lailatul Qadar atau tidak, ya tentu tidak demikian. Maksudnya apa? Kita beribadah tetap beribadah lillahi ta'ala, tidak karena kita ingin mencari Lailatul Qadar maka ibadah kita kemudian mempeng. Tidak demikian. Tentu ibadah itu tetap harus lillahi ta'ala, tidak tidak peduli apakah itu malam spesial, kita sebagai hamba tetap dalam konteks beribadah itu tetap beribadah secara lillahi ta'ala. Adapun ternyata ketika beribadah itu momentumnya itu adalah momentum Lailatul Qadar, itu berarti momen itu berarti ada keberkahan bagi kita untuk mensyukurinya. Karena sekali lagi umat Islam itu menjadi umat yang luar biasa beruntungnya. Kenapa? Karena umat Islam diberikan keistimewaan dalam setahunnya itu ada Lailatul Qadar. Dan ini berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Ini keistimewaan umat Islam itu di situ. Sehingga kita harus mensyukurinya. Mensyukuri dengan apa? Ya beribadah, khususnya pada bulan-bulan Ramadan, itu secara lebih serius lagi, secara lebih ikhlas lagi kita beribadah. Ya, silakan. Yang lain. Baik, gimana dari penanya dari Mbak Sapna? Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, ini ada pertanyaan di chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ketika kita lagi iktikaf di masjid dan kita ketiduran di dalam masjid, hukumnya bagaimana nggih Ustadz? Syukron. Ya. Iktikaf itu adalah sunnah. Dan ini memang salah satu anjuran amalan yang kemudian dianjurkan pada malam-malam Lailatul atau pada malam-malam Ramadan, iktikaf. Maka di dalam bab-bab fikih itu biasanya kalau sudah membahas puasa itu di akhir pembahasan itu ada pembahasan iktikaf. Kenapa? Ini sebagai upaya untuk menambahi kejelasan bahwasanya iktikaf itu memang diutamakan atau dianjurkan dilakukan pada momentum bulan Ramadan. Pertanyaan tadi bahwasanya bagaimana kalau kita tetap tidur di masjid pada saat iktikaf? Pertanyaannya apakah kita kemudian kalau dari fikih, pertanyaannya kalau dari fikih ya, apakah wudhu kita batal atau tidak? Tentu kalau yang bersangkutan itu iktikafnya dalam konteks duduknya itu duduk yang tidak sampai ada keperluan untuk kentut, itu maka duduknya yang demikian itu meskipun dia tidur maka tidak membatalkan wudhu. Dalam konteks yang lain misalnya bagaimana akhlak adab ketika kita iktikaf terus tidur di masjid, tertidur di masjid, ya tidak. Orang namanya orang tertidur, makanya tidak masalah. Sehingga ini yang kemudian ditegaskan, kalau misalnya iktikaf kemudian tidur di masjid, apa kemudian masih diberi pahala? Nah, karena dia sejak awal niatnya itu iktikaf, sekali lagi kalau sejak awal dia itu niatnya iktikaf, bukan niat untuk tidur di masjid, ya maka yang bersangkutan dapat pahala. Kenapa? Ya karena niat itu yang kemudian dijadikan dasar bahwasanya dia niat di masjid itu untuk iktikaf, bukan untuk tidur. Sehingga niat ini menjadi kemudian dasar bahwasanya tetap yang bersangkutan itu mendapat pahala daripada iktikaf meskipun dia tertidur di dalam masjid. Beda konteks kalau memang niatnya tidur di masjid ya, beda. Kalau niatnya dia ke masjid kalau tidur ya itu beda lagi kalau seperti itu. Ya, silakan. Silakan. Iya, baik. Dari penanya apakah sudah cukup? Dari saudara Muhammad Iqbal.
Oke, sudah cukup. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustadz. Waalaikumsalam. Di akhir Ramadan biasanya kan kita disibukkan dengan ngecat rumah, membuat kue, dan lain-lain. Tujuannya tentu untuk hormat tamu nanti ketika hari raya tiba. Nah, apakah perbuatan kita ini bisa menjadi wasilah mendapatkan Lailatul Qadar? Baik. Iya, ngecat rumah, apalagi itu, bikin kue, apalagi itu. Itu kan tradisi ya. Maksudnya tradisi itu ya memang sudah menjadi kebiasaan Indonesia, masyarakat Indonesia. Kalau momentum Ramadan itu kemudian di akhir-akhir Ramadan itu disuguhkan dengan persiapan menyambut Idul Fitri. Yang namanya tradisi, sekali lagi ya tidak masalah. Tidak masalahnya apa? Ya karena itu memang hal yang dibolehkan, mengecat rumah supaya tambah bersih rumahnya, mempersiapkan kue untuk hidangan nanti ketika ada tamu yang hadir. Nah, itu malah bagus sekali itu seperti itu. Tapi tetap bahwasanya sekali lagi hal-hal yang demikian itu jangan sampai mengalahkan yang itu sifatnya ibadah loh ya. Dalam arti ya nggak apa-apa mengecat rumah, bersih-bersih rumah, misalnya membuat kue, tapi jangan kemudian itu menjadi alasan mengalahkan ibadah kita. Ya kan banyak itu di kalangan kita kalau sudah mendekati momen-momen yang demikian, maka apa? Masjid shopnya semakin maju, alias apa? Jamaahnya sudah pada kabur. Musola-musola yang awal-awalnya itu tadarus pada nggak ada. Kenapa? Mohon maaf, Ustadz, ke mute. Lagi saya ulangi, momen-momen demikian ini harus dipahami bahwasanya sekali lagi momentum Idul Fitri itu adalah momentum jangan sampai menjadi alasan di akhir Ramadan kita mengalahkan ibadah-ibadah yang sudah dimulai dikerjakan di awal Ramadan. Tetap harus istiqomahkan. Tarawih ya tetap istiqomah, sholat jamaah tetap istiqomah, kemudian tadarus harus tetap istiqomah. Adapun ngecat rumah, adapun membuat kue itu harus di lain-lain waktu yang itu sudah waktu-waktu yang tidak mengganggu ibadah yang sudah kita laksanakan. Ya, meskipun sekali lagi itu adalah hal yang boleh, yang boleh. Kalau ya boleh ya itu ya pahala, dapat pahala. Tapi kalau kaitannya apakah dapat kemudian mendapat keistimewaan Lailatul Qadar, ya tentu keistimewaan itu harus didahulukan dari yang sifatnya ibadah. Apa? Ya dia harus ibadah wajib, ibadah sunnah itu dulu. Kalau itu sudah dikerjakan, baru yang mubah atau yang sifatnya itu niatan seperti halnya tadi ngecat rumah, niatan baik untuk menyambut tamu, bikin kue, nah itu menjadi nilai plusnya. Tapi tetap yang awal itu ya ibadah-ibadah yang sifatnya wajib dan sunnah itu yang kemudian mendapat keistimewaan Lailatul Qadar. Ya demikian, silakan yang lainnya. Bagaimana dari penanya, apakah ada tanggapan? Baik, mungkin sudah cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memotivasi diri kita supaya kita bisa dapat bangun malam untuk melaksanakan ibadah sehingga bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena terkadang rasa lelah dan mengantuk membuat kita sulit untuk bisa bangun malam. Terima kasih. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, mengistiqomahkan ibadah yang sudah kita laksanakan? Ada salah satu pendapat para ulama, ya dalam kitab Al-Hikam misalnya disebutkan al-istighol bi ghairi maksud i'radun anil maksud.
Apa itu maksudnya? Al-istighol, menyibuk-nyibukkan diri bi ghairi maksud, dengan tanpa ada tujuan. I'radun anil maksud, itu sama halnya berpaling dari tujuan awal. Apa ini maksudnya? Ya kita harus fokus. Fokus itu apa maksudnya? Nah, dalam bulan Ramadan yang dinamakan orang fokus itu selalu mengerjakan, selalu mengistiqomahkan aktivitas-aktivitas atau ibadah-ibadah yang sudah dilaksanakan. Adapun ketika dia kemudian diselingi dari hal-hal yang lain, diselingi dengan aktivitas-aktivitas yang lain, tentu dalam konteks yang bersangkutan itu tidak dalam arti meninggalkan aktivitas rutinitas keistiqomahan yang sudah dilaksanakan. Adapun dalam perjalanannya itu yang bersangkutan itu apa itu ya ngantuk, ya apa itu malas. Nah itu manusiawi, namanya orang ngantuk itu manusiawi, malas apalagi. Tapi tetap malas itu kan tidak kemudian selalu malas. Nah, kalau itu selalu malas itu yang bermasalah. Kalau kadang-kadang malas, kadang-kadang ngantuk itu manusiawi. Tapi tetap untuk memfokuskan itu harus menata bahwasanya aktivitas yang sudah diistiqomahkan itu yang kemudian yang harus dipertahankan. Al-istighol bi ghairi maksud, i'radun anil maksud. Kesibukan-kesibukan yang itu tidak tanpa tujuan itu sama halnya berpaling dari tujuan awal. Itu demikian. Baik, bagaimana dari penanya, apakah ada tanggapan? Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Bisa raise hand atau ketik di kolom chat Zoom. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah malam Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan mata telanjang? Karena sebagian orang mengatakan bahwa jika ada orang yang mampu melihat malam Lailatul Qadar, dia akan melihat cahaya di langit atau yang serupa dengannya. Dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum melihatnya, dan bagaimana seseorang mengetahui jika dirinya telah melihat Lailatul Qadar, apakah seseorang tetap akan mendapatkan pahalanya meskipun ia tidak melihat malam Lailatul Qadar pada malam itu, nggih Ustadz? Syukron. Baik. Apakah Lailatul Qadar itu bisa dilihat oleh mata? Sekali lagi, memang Nabi memberikan petunjuk-petunjuk secara empiris ya, secara empiris, secara indrawi terkait kapan malam Lailatul Qadar itu turun. Pertama, salah satunya itu dalam hadisnya bahwasanya Nabi memberikan arahan bahwasanya ayyukum yadhkuru hina tatlul qamar. Apakah kalian ingat bagaimana ketika qamar atau bulan pada malam itu? Wawa mithlu shikil ja'fan, bahwasanya bulan pada saat malam Lailatul Qadar itu semisal seperti irisan pecahan mangkok, irisan yang kemudian sebagaimana kita lihat ketika bulan-bulan di akhir waktu Qamariyah itu. Ada juga ulama kemudian memberikan penegasan bahwasanya ciri malam Lailatul Qadar itu ada dari suasana suasana iklim, suasana suhu itu ada laharotan, tidak panas, wala baridatan, dan juga tidak dingin. Alias apa? Suhunya itu di pertengahan, tidak panas dan tidak dingin. Pun juga watatlu asyamsu fi sobiha, bulan pada saat terbitnya atau matahari pada saat terbitnya itu cahayanya itu tidak mencar-mencar atau tidak berserakan, tapi cahayanya itu dari ufuk selatan ke ufuk barat
semuanya rata, cahayanya itu menaungi segala cakrawala. Tapi sekali lagi itu secara empiris ya, secara empiris itu tanda-tanda yang kemudian kadang tidak disadari oleh kita sebagai manusia. Yang lebih ditegaskan bahwasanya sekali lagi malam Lailatul Qadar itu hanya bagi orang yang memang spesial yang bisa merasakan datangnya malam Lailatul Qadar itu. Spesial karena apa? Spesial dalam arti bukan orang yang kemudian asal orang. Dia sudah pada tataran orang yang memang mengistiqomahkan, orang yang dalam arti kualitas ibadahnya, kualitas spiritualitasnya itu sudah terasah sejak awal, sehingga dia memang sadar akan datangnya malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita orang-orang yang hanya dalam konteks ibadahnya itu tidak begitu benar-benar istiqomah secara 100%, ya kita kadang tidak menyadari akan datangnya malam Lailatul Qadar. Tapi bukan berarti kita kemudian berpangku tangan untuk tidak mencari Lailatul Qadar. Tetap kita beribadah, kita berdoa, dan kita tetap berusaha bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, meskipun sekali lagi jarang yang menyadari datangnya Lailatul Qadar. Tapi ulama, sebagaimana pendapat yang saya sampaikan tadi, orang yang tidak menyadari pun itu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar ketika dia memang beribadah pada malam itu. Ya, silakan. Baik, bagaimana untuk penanya, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih. Ustadz sudah cukup. Baik, Sudah untuk cukup? Rekan-rekan semua, apakah masih ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau ketik di kolom chat Zoom. Ya, pada prinsipnya sekali lagi yang saya ingin tegaskan bahwasanya beribadah di bulan apapun tetap bahwasanya keutamaan ibadah wajib itu yang utama. Kemudian setelah ibadah wajib itu kemudian kita istiqomahkan, kita kerjakan, baru istiqomahan itu ada pada ibadah sunnah. Sekali lagi, jangan sampai kita mengalahkan ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Kalau kita punya persepsi demikian, ya berarti kita itu termasuk orang-orang yang memang suka ikut-ikutan. Kalau bulan Ramadan hanya pokoknya terawih, kalau sudah terawih itu ibaratnya sudah serius di bulan Ramadan. Kemudian sholat Idul Fitri, kalau sudah sholat Idul Fitri itu dirasa sudah kembali lagi ke fitrahnya. Ya tidak demikian. Sekali lagi sholat tarawih, sholat Idul Fitri itu sunnah. Tetap adalah ibadah wajib, itu yang harus benar-benar diperhatikan. Itu yang perlu diingat, perlu kita perhatikan ketika kita beribadah, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan selain Ramadan. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang perlu dipertanyakan? Yang tadi itu masih tempe itu, iya betul, masih tempe. Tambah tempe apa? Nasi tahu sambal. Tahu sambal. Mungkin sudah cukup pertanyaan dari rekan-rekan Ustadz, karena sesi pemaparan materi dan diskusi telah usai. Untuk acara selanjutnya yaitu ada presensi peserta dan tamu undangan. Bagi panitia yang bertugas mohon mengirimkan link presensi. Nasi bakar, nasi bakar, nasi goreng satu. Sama yang tadi satu nasi sambal tahu itu tetap. Tidak ada bakwan, tidak ada ya? Itu.
Nasi goreng. Sudah ini? Sudah cukup? Nasi goreng hati ampat, nasi goreng. Mungkin pertanyaan dari teman-teman sudah cukup, Ustadz. Ya. Terus apa lagi? Terus nasi goreng biasa, nasi goreng. Hati ampat. Hah? Baik, Boleh apa ya? untuk acara selanjutnya itu ada dokumentasi yang akan dipimpin oleh panitia yang Hah? bertugas. Nah, boleh itu. Nasi goreng makan dulu. Itu kan ada nasi. Tidak ada. Hah? Itu kan ada nasi. Ada nasi. Kakak saya mau. Sudah cukup? Pepesnya aja atau nasi? Baik, bentar Ustadz, masih sesi dokumentasi. Yang tidak terkendala jaringan bisa on cam. Enggak. Botol itu kan? Nggak usah. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 3. Baik, terima kasih. Baik, yaitu selanjutnya ada acara doa. Sebelum diakhiri, minta tolong Ustadz untuk memimpin doa, nggih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adil sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut firatan ba'dal maut. Allahumma alaina bisakarati maut wa najatan minana wa aidil hisab. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya fatawiyan istalana futuh al-arifin. Allahumma zubna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ja'alna minal ulama'i amilin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadi as-solihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya akhiri dari saya. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah di penghujung acara yakni penutup, semoga apa yang sudah kita dapatkan bermanfaat dan memberi keberkahan bagi kita semua. Maka sebelum acara ditutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui dengan hikmat dan lancar. Semoga bisa memberi manfaat dan bisa menjadi ibadah bagi kita semua. Saya Rika Nurjana selaku pembawa acara mohon undur diri apabila ada kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama membawakan acara. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.